Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Gesang Dimas Suprapto dengan NIM 1961301 dan Ferry Setiawahyuni dengan NIM 1961294 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran kompetitif internasional. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh terhadap kinerja pasar internasional atau overseas market performance, seperti pendapatan, pangsa pasar, citra merek, dan citra perusahaan. Kemudian kinerja laba internasional seperti tingkat investasi, biaya, harga, dan produktivitas. Menurut Brown 1997, dimensi-dimensi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama structural position, yaitu posisi ini mencakup evaluasi terhadap struktural industri, struktural pangsa pasar, dan posisi pangsa pasar perusahaan. Yang kedua yaitu strategis position. Posisi ini menentukan apakah keuntungan perusahaan di atas atau di bawah rata-rata industri. Strategi posisi memiliki 3 level. Pertama, competitive stance. Perusahaan dari market follower ke market challenge dan ke market leader bakal memperkuat posisi perusahaan. Keunggulan kompetitif, beberapa tindakan ke strategi bisa dilakukan tergantung pada posisi awalnya. Dari undifferentiated menjadi low cost atau differentiated. Dari low cost menjadi atau diferensiasi sebagai pimpinan produk, dan difference menjadi low cost dan diferensiasi tinggi dalam hal produk realisasi pelanggan. Kemudian market coverage, perubahan dari unfocused position ke arah focus position bisa menjadi pilihan untuk memperkuat posisi strategi. Yang ketiga, market position. Market position mengacu pada pengakuan dan persepsi pasar relevan terhadap posisi perusahaan di pasar yang dimasuki, menyangkut keberadaan dan produk perusahaan dibandingkan para pesaing. Dan yang keempat yaitu resource position, elemen profitabilitas dan sumber daya dalam posisi kompetitif merupakan aspek internal bagi perusahaan, tetapi harus dievaluasi dan dinilai dalam kaitannya dengan profitabilitas dan sumber daya pesaing. Strategi perusahaan internasional dominan. Karakteristik utama perusahaan dominan adalah pangsa pasar yang secara signifikan lebih besar dibandingkan pesaing terdekat di pasar luar negeri. Tujuan perusahaan dominan dicapai melalui 3 cara. Pertama yaitu memperkuat persepsi pasar. Pimpinan dominan harus memperkuat leader posisinya sebagai standar industri dalam benak konsumen. Yang kedua yaitu mengelola pasar. Perusahaan dominan memiliki peluang terbesar untuk mengelola pasar dan persaingan melalui investasi dalam inisiatif baru. Ketiga yaitu mengembangkan market sensing dan competitive intelligence, yaitu perusahaan-perusahaan yang berusaha mengejar dominasi di pasar luar negeri memiliki 2 rute sukses. Yang pertama, berfokus pada satu pasar luar negeri. Yang kedua, mengidentifikasi ceruk pasar atau pasar terspesialisasi dengan potensi global dan berusaha mendominasinya melalui lisensi atau waralaba. Strategi bagi internasional market leader. Secara garis besar, strategi pemimpin pasar internasional meliputi 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan, di mana pemimpin pasar meraih keuntungan terbesar dari peningkatan pasar atau permintaan total dengan cara mencari pemakai baru,
mengupayakan pemanfaatan baru dan meningkatkan frekuensi pemakaian produk. Kedua yaitu melindungi pangsa pasar. Pemimpin berupaya meningkatkan besarnya ukuran pasar dan berusaha melindungi bisnis yang sudah ada di pasar luar negeri dari segala kemungkinan serangan para pesaing. Ada 6 strategi yang diterapkan memimpin pasar dalam rangka melindungi pangsa pasar, yaitu position defense, merupakan bentuk pertahanan paling besar di mana perusahaan membangun pertahanan atau perlindungan atas posisi saat ini. Kemudian flanking defense merupakan di mana pimpinan pasar melindungi titik-titik lemahnya. Selanjutnya adalah preemptive defense, merupakan strategi pimpinan pasar menyerang pesaing sebelum mereka melakukan tindakan strategi negatif yang berdampak pada posisi kompetitif pimpinan pasar tersebut. Kemudian counter offensive defense merupakan strategi pimpinan pasar memilih menyerang balik secepat mungkin atau sebelum membalas serangan pesaing. Selanjutnya mobile defense merupakan strategi mempertahankan posisi pasar saat ini secara agresif. Selanjutnya adalah constructive defense, merupakan strategi di mana perusahaan memilih untuk lepas posisi yang lemah dan mengkonsentrasikan sumber dayanya pada posisi yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu meningkatkan pangsa pasar, yaitu di mana pemimpin pasar bisa berkembang dengan cara meningkatkan pangsa pasarnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gesang. Strategi bagi international challengers. Penantang pasar internasional perlu memutuskan 3 kebijakan strategi, yaitu pertama, tujuan strategi harus ditetapkan dengan cermat. Kedua, penantang pasar harus memilih pesaing yang ingin ditantang. Ketiga, penantang pasar harus memilih strategi penerapan yang tepat. 1. Frontal attacks, di mana strategi ini penantang pasar berusaha menyamai produk, periklanan, harga, dan distribusi pesaing yang dijadikan target penyerangan. Kedua, flanking attack, di mana strategi ini penantang pasar justru berusaha menyerang titik-titik lemah pesaingnya. German attack, di mana strategi ini mencakup serangan dari semua arah, sehingga pesaing harus melindungi dirinya pada semua sudut secara simultan. Yang keempat, bypass attack, merupakan strategi tidak langsung, di mana penantang pasar menghindari pesaing dan mengincar pasar yang lebih mudah dilayani. Kelima, guerrilla attack, di mana strategi ini cocok bagi penantang pasar yang lebih kecil atau kurang kuat dananya. Penantang ini melakukan serangan kecil-kecilan secara periodik untuk melemahkan mental pesaing. Strategi bagi international followers. Pengikut pasar merupakan salah satu target utama serangan dari penantang. Pengikut pasar dapat diklarifikasikan ke dalam 3 jenis. 1. Cloner, meniru secara langsung produk, distribusi, periklanan, dan kebijakan pemasaran lainnya. Kedua, imitator, meniru beberapa aspek dari pemimpin pasar tetapi tetap berusaha melakukan diferensiasi dalam hal pengemasan, penetapan, periklanan. Yang ketiga, adaptor, berusaha mengembangkan produk dan program pemasaran pemimpin pasar. Secara garis besar, strategi pengikut pasar internasional dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu 1. Imitation, pengikut pasar menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Yang kedua, ending feature, fitur tambahan untuk diferensiasi. Yang ketiga, stripping down, mengurangi fitur tertentu. Yang keempat, flanking
perpaduan pada slipping down dan adding filter agar mengembangkan produk yang cocok bagi segmen pasar kecil. Strategi bagi internasional. Niche Firm merupakan perusahaan yang produk atau jasanya secara khusus ditunjukkan untuk memuaskan pasar yang spesifik. Berikut ini adalah beberapa pilihan jenis pengkhususan atau spesialisasi yang tersedia bagi penceruk perusahaan pasar internasional yang dapat dipilih, yaitu 1. Spesialis pemakai akhir. Yang kedua, spesialis tingkat vertikal. Yang ketiga, spesialis ukuran pelanggan. Yang keempat, spesialis pelanggan tertentu. Yang kelima, spesialis geografis. Yang keenam, spesialis produk. UMKM yang akan kami bantu yaitu toko jilbab Grosir NNI Collection. Toko ini bertempatan di Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Toko ini dikelola pemiliknya sendiri, dan beliau memiliki 3 karyawan. Toko ini hanya melayani pembelian secara offline aja, jadi kelompok kami ingin membantu memasarkan secara online seperti memasarkan lewat Shopee dan Instagram. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung atau ditulis di kolom chat. Terima kasih.